Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Datang dari Yunita Jamie di Kalimantan Tengah, Kalteng. Selamat malam, Pendeta. Saya mau tanya, ada tradisi di tempat saya bagi orang yang menurut paranormal punya ciri yang tidak baik atau nasib yang tidak baik, itu harus dituhir. Di sini ada di kapital tuhir, yaitu tradisi pembersihan dengan mengeluarkan darah dari bagian tubuh yang dianggap darah sial tadi. Pertanyaan saya, jika dilihat dari iman Kristen, tradisi ini bertentangan tidak dengan firman Tuhan? Dan dasar firman Tuhannya bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Di dalam Alkitab, Jeffrey dan Stephen, dan siapa yang bertanya tadi? Ibu Yunita. Ibu Yunita. Di dalam Alkitab ada juga proses pembersihan. Kalau kita baca di dalam beberapa kitab, di dalam buku Imamat, beberapa pasal dalam buku Imamat, pada waktu seseorang itu menjadi najis, pada waktu seseorang itu terkena kusta, lalu seseorang itu menyentuh bangkai binatang dan lain sebagainya, maka harus ada pentahiran atau pembersihan. Tapi semua yang digambarkan dalam kitab Imamat itu adalah menggambarkan penyucian atau keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena orang Israel hidup dalam suatu lingkungan di mana mereka harus belajar dari berbagai macam ilustrasi tentang keselamatan, termasuk proses pentahiran ataupun pembersihan. Tetapi itu dikaitkan dengan dosa, bukan dengan nasib. Ya memang semua manusia sudah berdosa, dan kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita, maka nasib kita, kalau kita mau menggunakan kata nasib, maka nasib kita adalah maut. Tetapi itu sehubungan dengan dosa, bukan nasib dalam arti keberuntungan dalam bisnis, nasib dalam hal dengan siapa seseorang akan menikah, atau usaha apa yang akan ia rintis dan kembangkan, bukan tentang demikian. Kalau di dalam Alkitab, untuk keberhasilan, rahasianya bukan dengan menggunakan hal-hal yang lain. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh, tapi saya mau kasih satu contoh, yaitu tentang Yusuf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ada beberapa ayat yang memberikan kepada kita gambaran mengapa Yusuf berhasil. Kejadian 39 kita baca ayat yang kedua mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mengapa? Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi penyertaan Tuhan membuat kita berhasil. Ayat yang ke-23, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi di dalam Alkitab ada pembersihan atau pentahiran. Tetapi itu adalah sesuatu yang menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk membersihkan kita, menyucikan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan itu bukan hubungannya dengan keberuntungan atau nasib dalam usaha dan lain sebagainya. Terima kasih.